Selamat pagi anak kelas 6, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya anak ya. Ingat, materi kita jangan dibaca hanya di sini, tetapi juga yang di buku paket ini dibaca tetap nak ya, karena itu semua berhubungan. Oke, kita lanjut materinya. Nah, siapa yang berkenal ini? Ini adalah Naya. Naya ini adalah seorang pengusaha yang termuda di Indonesia, yang paling muda dengan dia mengusaha dengan umur 9 tahun. Dia pengusaha yaitu slime ya. Pertama sekali Naya ini mencoba-coba membuat slime. Sampai beberapa kali dia gagal, dia hanya bermodalkan 50.000. Dia gagal, tetapi lama-lama dia setelah dari kegagalannya itu dia rajin lagi, semakin rajin akhirnya dia bisa membuat slime. Nah, pertama sekali slime-nya ini dia jual kepada teman-temannya di sekolah dan teman-temannya pada suka dan akhirnya dengan dibantu sama kakaknya, si Naya ini menjual melalui online ya, melalui aplikasi dia menjualnya sehingga dapatlah dia dengan omset 60 juta lebih, bahkan lebih dari 60 juta per bulan. Dan dia juga sudah mempunyai karyawan. Walaupun begitu dia tetap rendah hati, dia tidak pernah sombong. Ya. Oke, itulah yang perlu kalian tahu tentang Naya, si pengusaha cilik yang ini, cilik. Dia juga gemar sedekah, ya. Oke, sekarang setelah membaca kisah Naya, tadi kan sudah sampaikan kisah Naya ya, bagaimana. Nah, kita bisa mendapat pelajaran berharga. Ada beberapa sikap Naya yang bisa kita teladani. Berikut hal-hal yang dapat kita pelajari dari cerita Naya. Pertama, jenis usaha yang dilakukan Naya adalah industri kreatif. Naya membuat sendiri produk yang dijualnya. Selain yang dijual Naya, dibentuk beraneka macam agar lebih menarik. Yang kedua, kreativitas dan ketekunan Naya menjalankan usaha Naya sangat diperlukan. Dengan kreativitas dan rasa ingin tahu yang besar, Naya dapat membuat mainannya sendiri. Yang ketiga, usaha Naya dapat membantu keuangan keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Naya dapat mengurangi pengangguran dengan mengangkat karyawan. Sebagian hasil usaha Naya juga disedekahkan kepada orang yang tidak mampu. Sikap yang dapat dipelajari dari Naya antara lain kreatif, tekun, serta percaya diri dalam menjalankan usaha. Yang kelima, kita dapat menghargai hal yang dilakukan oleh Naya dengan membeli produk buatannya. Kita dapat memuji keunikan slime yang dibuat. Selain itu, kita dapat menghargai dengan cara memberi kritik yang membangun mengenai produk Naya. Nah, inilah yang perlu kita teladani dari si Naya tadi. Oke, manfaat berwirausaha sejak kecil. Kita sudah membaca kisah Naya yang telah melakukan wirausaha. Tadi sudah dijelaskan. Ini sejak kecil belajar berwirausaha atau menjalankan wirausaha sejak kecil dapat memberikan manfaat yang besar. Berikut ini manfaat dari melakukan wirausaha sejak kecil. Yang pertama, melatih jiwa wirausaha, mengembangkan kreativitas, mengasah potensi yang dimiliki, memulih diri, melatih diri untuk mengatur keuangan, membantu masyarakat di sekitar rumah. Nah, di sini untuk menjadi pemilik ini untuk menjadi pemilik usaha. Yang harus dilakukan adalah sikap yang pertama itu sikap yang harus dimiliki pengusaha, yaitu di sini ada 9. Baru setelah itu di sini ada juga tanggung jawab sebagai pemilik usaha, menjaga kenyamanan masyarakat di sekitar usaha 2 sampai 5. Di sini faktor yang harus diperhatikan saat akan melakukan usaha, keterampilan, kebutuhan masyarakat, hobi, dan lain sebagainya. Yang sini sikap jika ada pemilik usaha lain membuka usaha serupa di tempat usaha. Contohnya sama-sama tadi contohnya si Naya di sana pengusaha slime, ada juga di sebelah rumahnya itu slime. Nah, ini kan gimana sikap kita itu menjadikan keadaan tersebut sebagai motivasi untuk berkembang. Makanya selama Naya tadi sudah ada beberapa bentuk ya, bermacam-macam atau beragam-ragam. Nah, hal yang harus dilakukan agar usaha dikenal masyarakat, yaitu membuat usaha yang bermanfaat bagi masyarakat, yaitu ya membuat kemasan yang menarik dan unik. Nah, ini sambil dibaca, tidak semua ibu baca, nanti kamu sambil baca ya nak ya. Oke. Membangun suatu usaha. Contohnya di sini
Di sini ada usaha, namanya adalah usaha impianku. Oke, kita baca dulu sini. Sekarang kita akan belajar membuat sebuah usaha. Kita dapat membuat suatu kegiatan wirausaha. Kita buat rencana kreasi usaha dalam bentuk pikiran yang menarik dan disertai gambar. Kemudian kita presentasikan rencana tersebut kepada kepada teman-teman sekelas. Mari kita perhatikan contohnya. Ini adalah peta pikiran pembuat usaha. Contohnya kamu membuat gerai teh Thailand atau biasanya disebut matcha ya. Nah ya, oke, ini contohnya kamu mau membuat usahamu. Di sini deskripsinya. Teh Thailand berupa teh susu dengan berbagai rasa. Kamu juga buat target konsumennya, harga jualnya berapa, tempat usahanya di mana, strategi pemasarannya gimana, baru sikap agar sukses. Nah, inilah contoh-contoh atau target-target atau sikap apa ya, perencanaan yang dimiliki seorang pengusaha. Jadi contohnya kamu mau pengusaha apa? Ini harus lengkap ya. Oke, kan di sini juga orang tua kita juga ada yang pengusaha. Ini pasti sudah dilakukan oleh orang tua kita yang pengusaha. Oke, keragaman ekonomi, kerjasama dalam berwirausaha. Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam berwirausaha adalah kerjasama. Berikut tujuan kerjasama berwirausaha: memperingan pekerjaan, mempererat tali persaudaraan, memperbesar modal, memperbesar peluang keberhasilan. Inilah ya, kita kan masih belajar tentang keragaman ekonomi. Nah, inilah tadi tentang tujuan kerjasama dalam berwirausaha ya. Oke, keragaman ekonomi. Ini juga cara menyikapi keberagaman usaha di masyarakat. Yang tadi ya, contohnya di sini jualan lontong, di sana jualan ini, jualan itu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah tidak mencela atau merendahkan usaha orang lain. Mungkin usahamu lebih besar daripada usahanya, tapi kamu tidak boleh mencela, tidak boleh merendahkan ya. Yang kedua, tidak membanding-bandingkan usaha orang lain. Iya, contohnya usaha si A ini dia mengusaha teh poci, yang si B dia pengusaha slime. Kamu pengusaha teh poci juga, tapi pengusaha A itu lebih besar usahanya daripada si B. Itu tidak atau lebih enak rasanya. Tidak boleh. Demikian juga contohnya kamu makan bakso, makan mie ayam dan sebagainya. Jangan terlalu kalau membanding-bandingkan itu ya cukuplah dirimu sendiri, nggak usah sampai dibilang-bilang sama orang lain, itu nggak baik ya. Itu punya nggak, aku udah beli di situ nggak enak, jangan beli dari situ ya, nggak boleh begitu ya nak ya. Oke, yang ketiga menggunakan produk usaha tersebut. Ya, kita contohnya ada pengusaha kain, penjahit di pengusaha kain ya, contohnya atau apa? Kita sudah memakai produknya, tapi itu sudah membantu banget. Contohnya adalah produk-produk Indonesia yang dibuat oleh kita, harus lebih mencintai buatan Indonesia daripada yang lain. Itu juga sudah termasuk menyikapi atau sikap positif lah di dalam keberagaman ekonomi di Indonesia. Oke, sampai di sini anak-anak kelas 6 ya, kita harus bisa meniru sikapnya si Naya tadi ya. Walaupun dia sudah sukses, dia masih 9 tahun, sukses dia, tapi dia tetap rendah hati, dia masih bersedekah. Jadi demikian juga kalian di dalam belajar daring ini. Miss harap walaupun kalian sudah punya HP masing-masing, tapi tetap mempergunakan waktu sebaik-baiknya, disisakan waktu untuk bermain, untuk belajar dan sebagainya. Ya, jangan terlalu banyak waktu bermain daripada belajar. Ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Oke, dan Ibu mau mengumumkan sekarang bahwa kita mulai tanggal 30 November nanti kita sudah ujian. Jadi tugas-tugasnya yang belum selesai harap diselesaikan ya nak. Terima kasih.